Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Sempurna, melalui Putramu Engkau mempersatukan kami sebagai anak-anak-Mu. Semoga kami bertekun dalam kebersamaan dan giat mengusahakan kebahagiaan sesama dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama. Kita masih melanjutkan membaca surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita membaca hari ini bab 12 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan ayat 27 sampai 31a. Saudara-saudara, sebagaimana tubuh itu satu, meskipun anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Entah kita orang Yahudi, entah bukan Yahudi, entah budak, entah orang merdeka. Sebab tubuh tidak berdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kalian semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menentukan beberapa orang di dalam jemaat, pertama-tama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, Ia menentukan mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berbicara dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Maka berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang utama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang disampaikan oleh Santo Paulus ini sangat jelas. Bagaimana hidup dalam Kristus berarti hidup di dalam persatuan, bukan perpecahan. Hanya ada satu Kristus, Sang Kepala, dan kita semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Yang namanya anggota tubuh tentu bermacam-macam.
Tidak semuanya kepala, tidak semuanya mata, tidak semuanya hidung, tidak semuanya telinga, tidak semuanya bibir, mulut, tidak semuanya tangan, dan seterusnya. Masing-masing anggota dengan segala keunikannya, tetapi tujuannya adalah persatuan. Maka kalau ada yang mengatakan dan merasa diri sebagai anggota tubuh Kristus, tetapi terus-menerus mengikuti pikiran-pikiran sendiri, tentu itu bukan anggota tubuh yang sehat. Anggota yang sakit bisa jadi, tetapi anggota yang sakit pun itu bisa disembuhkan. Tapi kalau orang sudah sakit, hanya mengikuti kemauannya sendiri, pikiran-pikirannya sendiri, kepentingan-kepentingannya sendiri, egoisme-egoismenya sendiri, lalu anggota tubuh ini memang memprihatinkan kita, menyedihkan kita, merasa diri paling benar. Bahkan sementara orang itu menganggap misalnya gereja Katolik itu sesat. Bagaimana Anda bisa mengatakan gereja Katolik itu sesat? Gereja Katolik dengan segala ketaatan dan ketundukannya pada kitab suci, kesetiaannya mewarisi tradisi suci, kesetiaannya mendengarkan dan taat pada ajaran suci, masih dikatakan sesat pula. Terima kasih kepada teman-teman DKC, Damai Kasih Channel, yang memang dengan kritis dan tegas itu dibutuhkan pada saat-saat tertentu ketika orang sudah bebal, tidak mau mendengarkan dablek. Teman-teman DKC memberikan penjelasan-penjelasan yang tegas, tentu dengan semangat kasih. Namanya juga Damai Kasih Channel. Tentu yang namanya damai dan kasih tidak sekadar kemudian lembek. Teman-teman yang ada di DKC, menurut saya pada porsinya mengcounter mereka-mereka yang semau gue lu peduli ape dalam hal penghayatan akan iman, yang katanya mengaku mengimani Kristus tetapi dengan mudah menjelek-jelekkan, menyerang gereja lain. Dan secara apologetik teman-teman DKC melakukannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diajak untuk mewarisi iman yang benar, yang meskipun ada perpecahan, tetapi perpecahan itu memang untuk menguji daya tahan. Mana yang benar dalam daya tahan uji itu. Itu juga yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada umat di Korintus dalam suratnya yang pertama yang kemarin kita baca. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam semuanya itu kita dipanggil untuk bersama Yesus, Sang Kepala, yang memiliki hati penuh dengan kerahiman, seperti diwartakan dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11-17. Ketika Yesus tergerak hati oleh belas kasihan melihat seorang janda yang kehilangan anaknya. Yesus menembus kebekuan hukum sebagai orang Yahudi, mendekati peti jenazah, memegang jenazah itu, dan membangunkan pemuda Nain yang sudah siap untuk dimakamkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, keberanian yang seperti itu
dengan dasar hati yang penuh kerahiman dibutuhkan. Kadang-kadang harus menembus tembok-tembok egoisme dan kekakuan yang ngawur yang dilakukan oleh orang lain. Mari kita saling mendoakan agar sebagai anggota-anggota tubuh Kristus kita saling menghargai, menghormati, dan kita membawa panji-panji Kristus yang penuh belas kasih dan kerahiman untuk kehidupan kita bersama. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.